Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Harisma Naomi Putri, mahasiswi S1 Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 2010801003. Di sini saya akan membuat sebuah video sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah ibadah dan muamalah dengan bab atau tema thaharah, lebih tepatnya berwudu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian wudu. Dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dikatakan bahwasanya wudu diambil dari kata al-wadha'ah yang secara bahasa artinya keindahan atau kebersihan. Adapun secara istilah artinya menggunakan air pada 4 anggota badan, yaitu wajah, tangan, kepala, dan kaki dengan tata cara khusus. Hukum berwudu adalah wajib atas orang yang sedang berhadas bila dia hendak melakukan sholat ataupun amalan yang sejenis dengannya. Selanjutnya kita akan masuk pada dalil tentang berwudu. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam hadis sabda Nabi juga dikatakan, la yaqbalullah sholata man ahdatha hatta yatawadda, rawahu Muslim. Allah tidak akan menerima salat seorang hamba yang dia berhadas sehingga dia berwudu. Syarat wajib berwudu yang pertama adalah baligh, yang kedua adalah Islam, dan yang ketiga adalah tamyiz. Adapun syarat sahnya adalah air yang digunakan adalah air yang suci dan mensucikan. Yang kedua, tidak ada penghalang sampainya air kepada kulit, seperti cat kulit dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah istinja atau istijmar ketika ada sebabnya. Selanjutnya kita akan masuk pada rukun-rukun wudu atau faraidul wudu. Ulama 4 madhab sepakat bahwasanya 4 hal yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, atau membasuh, mencuci tangan, mencuci wajah, mencuci tangan sampai siku, membasuh kepala, dan juga mencuci kaki adalah rukun-rukun wudu. Namun ulama-ulama lain menyebutkan ada tambahan-tambahannya. Mereka sepakat bahwasanya niat juga termasuk dalam rukun wudu. Ulama Malikiyah juga mewajibkan mualah sebagai rukun wudu. Ulama Syafi'iyah juga menambahkan bahwasanya at-tartib juga merupakan rukun wudu. Dan kemudian terakhir adalah ulama Malikiyah menambahkan bahwasanya ad-dalqu juga merupakan rukun wudu. Apa itu ad-dalqu? Yaitu memijat-mijat anggota wudu dengan tangan.
Dari pembahasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwasanya rukun-rukun wudu itu menurut Imam Hanafiyah itu ada 4, yaitu faghsilu wujuhakum, mencuci muka, wa aydiyakum ilal marafiq, mencuci 2 tangan sampai siku, wamsahu biru'usikum, membasuh kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, juga mencuci kaki sampai dengan mata kaki. Adapun ulama Malikiyah menambahkan bahwasanya rukun wudu ada 7. 4 yang tadi ditambah dengan niat, juga memijat-mijat anggota wudu dengan tangan, dan juga mualah. Ulama Syafi'iyah sepakat bahwasanya rukun wudu ada 6 dengan tambahan niat dan tartib. Hanabilah mengatakan bahwasanya rukun wudu ada 7 dengan tambahan niat, tartib, dan mualah. Dan dari sampai sini bisa kita simpulkan bahwasanya rukun wudu itu ada yang disepakati oleh semua ulama, juga ada yang ikhtilaf di dalamnya atau berbeda pendapat antar ulama. Yang pertama yang akan kita bahas ini adalah faraidul wudu al-muttafaq 'alaiha. Jadi kita akan membahas tentang rukun-rukun wudu yang mana itu disepakati oleh semua ulama, yaitu 4 yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ghuslul wajhi atau mencuci wajah. Ini ada dalam firman Allah, yaitu faghsilu wujuhakum, membasuh semua bagian wajah. Al-ghuslu di sini artinya mengalirkan air kepada bagian yang harus terkena air ketika wudu. Yang kedua, kemudian al-wajh. Mana itu yang termasuk wajah? Dikatakan bahwasanya wajah adalah dari mulai tumbuhnya rambut sampai dagu, juga dari paku telinga kanan sampai paku telinga kiri. Kemudian selanjutnya ulama-ulama Malikiyah dan Syafi'iyah menambahkan bahwasanya apabila ada seorang pria yang dia jenggotnya tebal, maka harus disela-selai dan dibasahi. Berbeda dengan ulama Hanafi dan Hanabilah mengatakan bahwasanya tidak wajib untuk menyela-nyelai dan membasahi jenggot karena itu tidak termasuk bagian dari wajah. Yang kedua adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, atau mencuci tangan sampai dengan siku. Dalam firman Allah dikatakan wa aydiyakum ilal marafiq. Jumhur ulama atau kebanyakan ulama mengatakan siku adalah bagian yang wajib terkena air. Karena ila di sini wa aydiyakum ilal marafiq, ila di sini satu makna atau bermakna ma'a. Dalam riwayat Muslim disebutkan mengenai hal ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sifati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tawadda'a fa ghasala wajhahu fa asbaghal wudu' thumma ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil adudi. Jadi Nabi itu ketika berwudu mencuci tangan sampai siku. Ketika membasuh tangan, beberapa ulama mengatakan juga wajib untuk menyela-nyelai kulit yang mana terhalang kuku. Ulama Malikiyah mewajibkan untuk menyela-nyelai jari-jari tangan, dan juga mensunahkan untuk menyela-nyelai jari kaki. Adapun ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya tidak wajib menyela-nyelainya. Apabila dia percaya bahwasanya air tetap mengenai kulit-kulit yang ada di bawahnya, maka tidak mengapa dan tidak diwajibkan. Dengan dalil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'atau minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kalian suatu perkara, maka lakukanlah semampu kalian. Selanjutnya adalah untuk cincin. Bagaimana untuk cincin ketika kita berwudu dan kita memakai cincin?
jumhur ulama atau sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya harus digerak-gerakan ketika berwudu agar air bisa masuk ke sela-sela jari kita yang terdapat cincin itu. Namun ulama-ulama Malikiyah tidak mewajibkannya. Yang ketiga adalah wamsahu biru'usikum atau membasuh kepala. Al-mashu artinya atau membasuh di sini artinya adalah menjalankan tangan yang basah ke anggota wudu. Nah, perbedaan pendapat ulama di sini adalah bagian-bagian kepala. Mana saja bagian-bagian kepala yang wajib terkena air wudu? Ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya hanya sebagian kepala saja dengan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Anil Mughirah ibn Syu'bah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a famasaha binasiyah wa 'alal imamah wal khuffaini. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwasanya wajib membasuh seluruh kepala, seluruh bagian kepala. Artinya kita menjalankan tangan basah dari depan ke belakang, kemudian dibalikkan dari belakang ke depan. Ulama Hanabilah juga menambahkan bahwasanya apabila ada seorang perempuan yang mana dia rambutnya tebal dan sering dikepang, maka tidak wajib untuk mengurai kepangannya. Hal ini berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kanat yamsaha muqaddama ra'siha. Aisyah hanya membasuh bagian depan kepalanya. Adapun untuk membasuh kepala ini, membasuh kepala ke sebagian atau seluruh kepala ini, dikatakan bahwasanya fardunya hanya 1 kali. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, li'annahum dzakarul wudu' thalathan wa qalu fiha wa masahar ra's wa lam yadhkurul adad. Dikatakan bahwasanya setiap anggota wudu itu dikatakan 3-3. Berbeda dengan kepala, ketika membasuh kepala itu tidak dikatakan berapa jumlahnya. Adapun Imam Syafi'i atau ulama-ulama Syafi'iyah mewajibkan membasuh kepala walau hanya 1 helai rambut saja. Ulama-ulama Hanabilah mengatakan bahwasanya tidak cukup apabila tidak menjalankan tangan yang basah di kepala. Yang keempat adalah ghuslul rijlaini ilal ka'bain, mencuci kaki sampai dengan mata kaki. Pada firman Allah dikatakan wa arjulakum ilal ka'bain, wajib membasuh kaki sampai dengan mata kaki, seperti dalam hadis riwayat Muslim, li hadis Abi Hurairah, thumma ghassala rijlahul yumna hatta asra'a fis saqi, thumma ghassala rijlahul yusra hatta asra'a fis saqi. Hadis riwayat Muslim. Nah, mata kaki di sini ada yang mengatakan bahwasanya dia sama dengan hukumnya siku tadi. Wa arjulakum ilal ka'bain, ila di sini juga dikatakan bermakna sebagai ma'a. Kemudian Nabi memerintahkan untuk menyela-nyelai jari-jari tangan dan kaki. Dan itu menunjukkan bahwasanya keanggotaan atau bagian-bagian itu wajib dicuci. Kesimpulan dari rukun wudu yang disepakati semua ulama ada 4. Yaitu adalah ghuslul wajhi atau mencuci wajah, ghuslul yadaini atau mencuci tangan hingga siku, ghuslul rijlaini ilal ka'baini yaitu mencuci kaki hingga mata kaki, dan juga masahar ra'si. Masahar ra'si yaitu membasuh kepala. Selanjutnya adalah rukun-rukun yang mana di situ terdapat perbedaan pendapat antar ulama. Yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Niat secara bahasa adalah sengaja atau menyengaja melakukan sesuatu. Para ahli fikih berbeda pendapat apakah niat termasuk dari rukun wudu atau tidak. Hanafiyah mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Namun jumhur ulama selain Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, Syafi'iyah mengatakan bahwasanya niat merupakan rukun wudu. Namun di sini para ulama juga berbeda pendapat. Kapan waktu
dilaksanakannya niat. Yang pertama, ulama Hanafiyah mengatakan adalah sebelum mulai. Yang kedua, ulama Hanabilah mengatakan ketika rukun pertama atau melakukan rukun pertama. Kemudian Malikiyah mengatakan bahwasanya ketika membasuh muka, dan Syafi'iyah mengatakan adalah ketika mencuci muka. Yang kedua, yaitu adalah tartib atau beruntun. Dalilnya adalah Hanafiyah, Malikiyah mengatakan bahwasanya ini adalah sunnah muakkad. Dalilnya adalah Ali bin Abbas bin Mas'ud, ma yadullu ala adami wujubit tartib qala ma ubali bi ayyi a'dha'i bada'tu. Rawahu Daruqutni. Adapun Imam Syafi'i dan Syafi'iyah atau ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan bahwasanya at-tartib termasuk dari rukun wudu berdasarkan dalil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibda'u ma bada'allahu bih. Rawahu Nasa'i. Yang ketiga adalah mualah atau bersambung tanpa jeda. Ketika kita membasuh tangan kanan, maka tangan kanan semuanya tangan kanan 3 kali, kemudian baru berpindah ke tangan kiri. Jadi tidak jeda, tidak kanan kiri. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwasanya ini adalah sunnah. Adapun Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwasanya mualah adalah termasuk fardu atau rukun wudu. Yang keempat adalah adalku, yaitu memijat ringan dengan tangan anggota-anggota wudu. Jumhur atau sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya ini adalah sunnah. Namun Malikiyah mengatakan bahwasanya ini adalah termasuk rukun wudu. Selanjutnya adalah sunanul wudu atau sunnah-sunnah dalam wudu. Yang pertama adalah memakai siwak atau sikat gigi. Dalilnya adalah qala Rasul laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'al wudu. Dalam riwayat lain, la amartuhum bis-siwaki qabla kulli shalah. Apabila tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Dalam riwayat lain, untuk bersiwak setiap sebelum sholat. Yang kedua adalah berkumur dan istinsyak. Berkumur, istinsyak dan istinsyar. Dalilnya adalah an Abdillah bin Zaidin radhiyallahu anhu annahu qala fi wasfi wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famadmada wastansyaqa wastansara salasa ghurufatin. Apa itu istinsyak? Istinsyak adalah memasukkan air ke dalam rongga hidung. Adapun istinsyar adalah mengeluarkan air dari rongga hidung. Disunahkan bagi kita untuk memaksimalkan ketika melakukan istinsyak dan istinsyar ini, kecuali untuk orang yang berpuasa. Dalilnya adalah qala Rasul wa balighun fil istinsyaki illa ayyakuna sha'iman. Yang ketiga adalah menyela-nyelai jari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'ta fakhallil asabi ayadaika wa rijlaika. Apabila kamu akan berwudu, maka sela-selailah jari-jari tangan juga jari-jari kaki kalian. Yang keempat adalah membasuh seluruh kepala. Dalilnya adalah tsumma masaha ra'sahu biyadayhi fa aqbala biha wa adbar wa bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma radahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Di sini dikatakan bahwasanya ketika membasuh kepala itu adalah dimulai dari kepala bagian depan ke belakang, kemudian dibalikan kepala bagian belakang ke depan. Sunnah yang kelima adalah memanjangkan wirah dan tahjil. Disunahkan ketika kita membasuh muka itu dilebihkan. Maksudnya, tadi kita tahu batas muka itu adalah dari mulai tumbuhnya rambut sampai dengan dagu, juga dari paku telinga kanan sampai dengan paku telinga kiri. Nah, di sini disunahkan untuk dilebihkan. Adapun juga yang tahjil yaitu adalah melebihkan ketika kita mencuci tangan.
dilebihkan dari siku. Ini dinamakan tahjil. Dalilnya adalah inna ummati yad'una yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayyutilla ghurratahu falyaf'al. Bahwasanya umatku, kata Nabi, akan dipanggil ketika yaumul qiyamah dan di sana akan bercahaya karena bekas-bekas wudu. Maka apabila kalian mampu untuk memanjangkan hurahnya, tadi memanjangkan membasuh muka, juga tahjil, memanjangkan ketika mencuci tangan hingga siku, maka lakukanlah. Yang keenam adalah tidak boleh israf dalam memakai air. Karena dikatakan bahwasanya Nabi ketika berwudu hanya memakai air 1 mud saja. Yang ketujuh adalah membasuh kedua telinga. Dalilnya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udunaihi zahiriha wa batiniha. Jadi Nabi ketika wudu beliau membasuh mukanya, kemudian juga mencuci telinganya, membasuh telinganya. Bagian dalam menggunakan jari telunjuk, bagian luar menggunakan jari ibu jari. Yang kedelapan adalah berdoa seusai wudu. Dalilnya adalah man tawaddu'a fa ahsanal wudu tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sunnah yang ke-9 yaitu adalah at-taslits, atau membuat setiap kita berwudu itu 3-3-3. Baik dalam rukun-rukun wudu maupun dalam sunnah-sunnah wudu. Dikatakan dalilnya bahwasanya Utsman bin Affan, ala urikum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tsumma tawaddu'a salasan. Apakah kalian mau aku tunjukkan kepada kalian sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau wudu dan setiap bagiannya beliau ulangi 3-3. Yang ke-10 adalah mendahulukan yang kanan. Idza tawaddu'a fabada'u biyaminikum. Apabila kamu akan berwudu, maka mulailah dari yang bagian kanan. Karena apa-apa yang baik, alangkah baiknya apabila kita mulai dari bagian kanan. Berbeda seperti menyisir, memakai baju dan lain sebagainya. Bagaimana dengan taharah? Yang di sini adalah wudu, yang dimana kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu lebih utama. Nah, bisa disimpulkan di sini bahwasanya jumlah sunnah wudu menurut ahli fikih adalah berbeda-beda. Menurut Hanafiyah, beliau mengatakan bahwasanya sunnah-sunnah wudu ada 17. Menurut Malikiyah, sunnah-sunnah wudu ada 8. Menurut Syafi'iyah, sunnah-sunnah wudu kurang lebih 30. Dan menurut Hanabilah, sunnah-sunnah wudu kurang lebih adalah 20. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam adab berwudu. Bagaimana itu adab berwudu? Yang pertama adalah menghadap kiblat. Yang kedua, berwudu di tempat yang suci. Yang ketiga adalah tidak berbicara ketika berwudu, karena ditakutkan bahwasanya akan terlena dan melupakan anjuran doa-doa ma'tsur yang sudah dianjurkan. Yang keempat adalah mensegerakan berwudu. Kemudian di sini mu'alif juga menambahkan bahwasanya apa itu hukum meninggalkan sunnah. Yang pertama adalah sunnah adalah dianjurkan dan sangat disenangi bagi seorang muslim yang mengamalkan sunnah. Yang kedua, ulama bersepakat atas dibencinya siapa yang meninggalkan sunnah-sunnah wudu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Apabila ada suatu kebenaran, itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan itu pasti datangnya dari saya selaku manusia. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Astagfirullah li wa lakum jami'an. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.